Pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan aksi kejinya, kita bergabung bersama Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto. Selamat pagi Pak Ihram. Selamat pagi, Studio Ya, Metro TV di Jakarta. baik. Terima kasih Pak Ihram telah bergabung. Kita tahu bahwa Alfi ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Pak. Jadi langkah berikutnya apa, Pak? Perkembangan kasus ini setelah penangkapan dari Alfi ini, Pak. Terima kasih sebelumnya, selamat pagi pemirsa setanah air senusa bangsa. Kami sampaikan bahwasanya sampai saat dengan sekarang ini terduga pelaku dengan inisial AM sudah berhasil kita tangkap dengan serangkaian alat bukti, dan kita juga sudah melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut, barang bukti tersebut. Tentunya selanjutnya adalah kami melaksanakan pemberkasan, melengkapi berkas perkara tersebut, dan selanjutnya kita berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan perkara ini lengkap, cukup bukti, dan bisa kita majukan ke persidangan. Baik, Pak Ihram, untuk motifnya sendiri, Pak, dari pelaku melakukan tindakan pembunuhan serta mutilasi, apakah hanya didorong karena yang tadi dikatakan kebutuhan ekonomi yang tuntutan gaya hidup yang tinggi dari korban yang membuat dirinya tidak kuat, atau ada motif lain sebenarnya, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Saya sedikit mengurai apabila dari studio menanyakan terkait dengan motif. Beberapa kali sudah saya sampaikan dalam rilis ataupun live seperti saat sekarang ini, bahwasanya terduga pelaku dan korban adalah sepasang kekasih yang sudah tinggal satu rumah namun belum dengan ikatan yang sah. Kemudian sudah tinggal kurang lebih selama 4 tahun dan menjalani kehidupan yang mana pada saat-saat akhir-akhir ini terduga pelaku kewalahan terhadap tuntutan ekonomi dan kesal terhadap perilaku dari korban terhadap pelaku karena sering menuntut dan sering memperkatai, bahkan sering memperlakukan laki-laki tersebut tidak pada umumnya. Alhasil pada satu peristiwa tersebut malam, pelaku beraktivitas di luar rumah dan kembali ke rumah, namun harus menunggu dengan waktu yang cukup lama berdasarkan keterangan 1 jam. Kemudian setelah bisa bergabung ke dalam rumah, terjadi sebuah percekcokan dan korban naik ke lantai 2, pelaku menuju ke dapur mengambil sebilah pisau. Kemudian yang melatar belakangi hal tersebut terjadi tentunya akumulasi kekesalan yang menumpuk dalam dinamika kehidupan mereka, yang mana tuntutan dari korban adalah ekonomi, menginginkan gaya hidup yang tidak pada umumnya. Sepintas kami sampaikan seperti itu. Terima kasih. Pak Ihram, untuk kemudian polisi bisa mengendus pelaku ini dengan apa yang sudah dilakukan dengan memutilasi, butuh waktu berapa lama? Apakah pada saat itu di hari H atau mungkin ada laporan atau seperti apa, Pak? Terima kasih, ini menarik. Kami informasikan peristiwa tersebut terjadi di tanggal 31 Agustus. Berdasarkan keterangan yang kami gali, kemudian ada seorang warga, tukang kebun, melaksanakan aktivitasnya di wilayah Pacet, menemukan salah satu potongan tubuh manusia, tepatnya telapak kaki sebelah kiri, kemudian melaporkan ke Polsek di tanggal 6 September. Pasca laporan tersebut, selanjutnya kita konsolidasi bersama tim untuk mencari potongan tubuh yang lain, namun waktu terus berlalu, kami bekerja sama dengan relawan dan warga setempat. Namun tak kunjung kita menemukan bagian tubuh yang bisa mengidentifikasikan korban tersebut siapa. Selanjutnya kami koordinasi dengan Direktorat Samapta Polda Jawa Timur untuk memohon bantuan anjing pelacak, dan alhamdulillah dengan cepat terkumpul kembali bagian tubuh yang lain, dan salah satu bagian tubuh tersebut selanjutnya bisa kita identifikasi untuk menemukan siapa identitas korban tersebut. Kami melaksanakan tindakan penyelidikan lebih mendalam, dan tepat pukul 2 dini hari di tanggal 7, berdasarkan bahan keterangan yang cukup dan alat bukti yang kuat terhadap kami lakukan penggerebekan di salah satu kamar kos yang berada di Surabaya, dan betul kita jumpai potongan tubuh yang lain yang masih ada di dalam kos-kosan, tepatnya di dalam lemari yang disimpan oleh korban
ulangi yang disimpan oleh pelaku yang hendak dihilangkan barang bukti tersebut. Demikian kami sampaikan. Pak Ihram, jadi kenapa pelaku akhirnya menyimpan sisa-sisa potongan-potongan tubuh tersebut? Apakah memang niatnya sebenarnya ingin nanti dibuang ke suatu tempat atau seperti apa, Pak? Tentunya kami lakukan pendalaman terhadap temuan tersebut pada saat penangkapan. Tujuan utama yang bersangkutan masih menyimpan adalah hendak menghilangkan barang bukti. Tapi saya pastikan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Dan kami pastikan alat bukti tersebut semua bisa terungkap dan betul yang bersangkutan melaksanakan sendiri kegiatan tersebut di rumah kos-kosannya. Baik, artinya upaya yang dilakukan sendiri, motifnya jelas karena tuntutan dari korban yang dianggap memberatkan, dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Terima kasih AKBP Ihram Kustarto telah memberikan konfirmasinya bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.